Foto travel yang bagus menurutku pribadi adalah ketika kita melihat foto itu kita bisa mengingat bau yang kita rasakan, anginnya seperti apa, terus cuacanya seperti apa. Jadi kayak nge-recall memori itu kalau buatku sih. Stay di tempat biasanya kalau stay-nya di mana sih? Nah, hotel mewah kah gitu maksudnya? Atau losmen kah? Airbnb paling Airbnb lah ya. Airbnb Kalau menurut gue juga nggak asik itu maksudnya. Jangan gitu. Sorry. Aduh, gue belajar ini sini. Sorry. Nanti cut ya. Nanti cut ya. Enggak, gua ngangkat biarin aja. Nah ini saat yang gue tunggu-tunggu nih, kita ngomongin travel fotografi ya kan. Berhubung Govinda itu, masih sama Govinda lagi ya teman-teman ya. Kita sesuai dari dua episode yang gue di PHP-in katanya mau travel ya kan. Akhirnya kita bisa bahas travel ya Gung, boleh gak? Boleh ya. Nah tadi kita sampai mana tuh? Yang tadi gue stop lu di mana tuh, yang di Iceland ya kan. Lah ngomong ini ya dulu dong, pertanyaan dulu. Ya Pertanyaannya aja gak tahu apaan. Nah gue percaya nih, bukan percaya sih, gue pun mengalami ya, fotografer wedding ataupun fotografer apapun pasti punya pengalaman lebih di traveling. Karena itu benefit lebihnya tuh kita bisa jalan-jalan gratis. Iya kan Gung? Iya. Kayak Agung Tapi ini. kekurangannya? Nah gue gak tahu kekurangan, kita bahas makanya nih. Nah tapi terlepas dari kekurangan, gue melihat hal positifnya itu dari traveling, kita kan bisa melihat kehidupan lain di luar sana tuh. Apa kayak dari budaya, tradisi ya kan ya. Apalagi nih seorang Govinda Rumi sama seorang Agung nih, woi gue langsung dua-duanya aja gue interview ya kan. Kan sering pergi ke luar negeri nih. Nah boleh gak cerita nih, travel fotografi deh kita bahasnya sekarang nih, yang sering travel. Apa sih pertanyaan lu Mike? Gue bingung. Lu mau nanya apa sih? Gue aja bingung. Gue nanya apa ya, gue bingung. Lu bantu gue dong co-host gimana sih? Nah Gov, lu suka travel gak sebenarnya? Suka. Iya. Travel itu apakah karena lu ketika bekerja aja atau lu bisa menyisihkan waktu di luar dari pekerjaan? Enggak, jadi gue tuh sebenarnya sejarahnya gue lebih bisa baca peta lebih dulu daripada ngitung. Waktu kecil tuh gue hafal Italia itu di mana, Jepang di mana, kalau lihat peta umur 3 tahun. Oke. Jadi emang gue ngerasa kayak emang panggilan gue nih buat traveling. Soalnya buat gue ngafalin peta, terus bendera negara itu lebih gampang daripada ngitung waktu umur segitu. Jadi kayak ngerasa yaudah kalau gue udah kerja, hal pertama yang mau kulakukan adalah travel. Nah, jadi emang suka Jepang. Jadi emang destinasi pertama aku waktu itu aku pingin ke Jepang. Alasan aku jadi fotografer juga kenapa? Pingin punya uang buat keluar negeri gitu. Oke. kenapa waktu itu Jepang namanya? Karena suka makanan Jepang, suka Doraemon. Oh, Doraemon iya. Wibu dia, wibu. Wibu ya. Kan? Oke. Itu ibu tuh kaosnya tuh. Mau tau dong? Govinda ini Uchiha. Ini. Mau tahu dong kenapa dong? Tunggu belum. Kenapa Doraemon? Nah, kalau misalnya Doraemon. Loh, ini yang mana nih? Ini co-hostnya siapa nih? Yaudah. Gue ya. Yaudah, lu mau Gue nanya apa? co-hostnya ya. Boleh ya? Iya. Doraemon. Kenapa? Karena nonton tiap minggu jam 9. Oh, suka karena lucu aja ya. Tapi nggak ada hal positif yang dia beli dari Doraemon. Aduh, makanya gak jelas nih pertanyaan. Gini. Ya udah gantian gue yang nanya nih. Nih kalau misalnya Gue mau buat kesel dia aja sebenarnya sih. Kalau misalnya ngomongin traveling ya, mungkin kalau misalnya gue tuh paling suka waktu traveling itu yang paling gue tunggu itu waktu nyetir mobil. Misalnya lu mau dimanapun di Europe, pokoknya kemanapun gue pergi ya, yang paling gue tunggu sebenarnya tuh waktu travel pas nyetir mobil. Nah kalau lu apa yang paling lu tunggu nih waktu pas lu kerja sebagai fotografer traveling nih, setelah lu selesai lu kerja, yang lu pertama kali lakuin apa? Mungkin kalau gue sih sukanya
melihat aktivitas sehari-hari orang di luar negeri. Iya. Jadi kayak people watching, terus Oke. dari aku nyetrit kan aku kayak masuk lebih ke pelosok-pelosok, lihat mereka berinteraksi satu sama lain. Terus biasanya kalau lagi waktu kosong tuh mereka nongkrongnya ngapain sih? Ada yang main bola, ada yang main catur, ada yang main apa ya, mirip di Indonesia sih sebetulnya, cuman settingnya beda aja gitu. Jadi aku lebih tertarik ke itu, dan kalau ada kesempatan ya ngobrol tentang pertukaran budaya satu sama lain orang-orang di sana kayak gitu. Oh, oke, berarti lu masuk ke dalam apa namanya? Masuk ke lokalnya mereka lah ya. Kayak misalnya, Iya, kalau misalnya lu nyetrit kan explore ke daerah-daerah lokal. berarti lu komunikasi juga dong sama subjek misalnya foto Tergantung, apa. kalau misalnya mereka open ya ngobrol, kalau enggak ya enggak gitu. Oh, oke. Biasa lu yang memulai dulu pembicaraan Enggak, apa kadang-kadang mereka yang introvert. Dia introvert. Nah, lu gimana caranya awal mulai bisa akhirnya tuker pandangan tentang satu budaya gitu? Kalau lu introvert kan lu harus... Kan kalau introvert nunggu diajak ngobrol. Oh, berarti lu menunggu. Tapi ya maksudnya kan walaupun introvert, lama kelamaan kan pasti ada punya skill tambahan lah untuk ngobrol sama orang baru gitu. Lu Nah habis itu sama kayak ketemu klien kan juga ada skillnya buat ngobrol sama orang kan. betul. Sebenarnya ya kalau Berarti ada yang gagal, ada yang berhasil dong. Buat apa nih? Maksudnya pas lo komunikasi sama orang misalnya lu mau. Enggak sih, paling nanya, oh ini apa ini artinya nih? Ini kalian lagi ngapain sih? Paling gitu-gitu doang mereka. Oh, berarti lu nggak harus sambil foto lah ya mulainya. Enggak. Kayak bisa lu lagi nongkrong di kafe gitu terus baru mulai. Nah, menurut lu kalau foto travel yang baik itu gimana sih, Gov? Boleh nggak didefinisiin? Beda-beda sih. Beda-beda sih, tapi Kalau buatku dari Govinda. foto travel yang bagus menurutku pribadi adalah ketika kita melihat foto itu kita bisa mengingat bau yang kita rasakan, anginnya seperti apa, terus cuacanya seperti apa. Jadi kayak nge-recall memori itu kalau buatku sih. Dari satu foto kita bisa ingat, oh waktu itu bisa bercerita ke orang lain, waktu itu nih gue kayak gini-gini loh di sini. Waktu ini gue kepanasan nih lagi foto ini nih gitu. Iya. Oke. Gue diganggu orang, gue di apa gitu. Jadi kayak lebih ke situnya kalau foto travel buatku. Jadi sebuah foto yang pribadi sih sebetulnya dibanding sebaliknya gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau foto travel Govinda Rumi itu bukan buat jualan dong ya? Belum ada yang dijual sih. Belum, berarti Ada potensi. sih, iya, Potensi. bisa. Oh, oke, itu Paling bisnis buku lagi foto tuh. mungkin ya. Ya bisa. Terus ngomong-ngomong, tadi lu bilang diganggu. Emang kalau travel tuh jeleknya apa? Maksudnya hal-hal apa yang pernah lo alami yang jelek gitu loh? Gue nanya jelek dulu deh. Kalau yang baik mah pasti enak terus. Paling nggak dikasih foto gitu ya, simple kayak gitu. Mereka menolak. Menolak gimana, Gov? Biasa Kayak, woi gitu. Iya. sampai kayak gitu? Gue pernah ya, gue pernah ada foto pre-wed di Itali. Jadi di alun-alunnya lah ada kayak air terjun gitu. Nah itu ada satu orang ternyata kayak orang tua gitu yang punya apartemen di atas gitu, mereka ngeliatin aja. Nggak lama mereka manggil. Gue kira wah ini nggak boleh nih. Tahu-tahu mereka suruh ngajak kita naik, fotografernya ngajak ke atas dia karena dibilang katanya, oh dari sini aja foto bagus. Lebih bagus. Iya, kadang-kadang kayak mungkin kalau misalnya di Indo atau di mana mungkin kita nggak ketemu yang seperti itu ya. Nah itu mungkin jadi perbedaan budaya yang menurut Tapi gue di Indo menarik. nemu sih, tapi kita harus jadi bule dulu. Iya mungkin. Oh, Mungkin sama orang halnya kayak bule- mereka. Iya mungkin orang bule ngelihat kita Iya. seperti itu juga. Oh sama halnya kayak Tapi mereka. jarang loh kalau bule kayak kalau ngelihat orang Asia ya, maksudnya gue nggak tahu kayak ada mungkin kalau misalnya lu di kota kayak di Paris kayak nggak mungkin, kayak itu lebih ke pedalaman Iya, gitu kalau nggak sih? menurutku kalau di luar negeri itu kalau di tempat turis atau kota mereka lebih tertutup, sedangkan kalau kita pergi ke desa gitu atau kota yang lebih kecil mereka lebih open gitu. Oh, welcome banget Aku ya. pernah ke India, terus kan pasti tau lah orang India kan konotasinya kayak oh hati-hati nih Kasar. dijamret atau enggak. Mereka abis foto pasti mau uang gitu, terutama di Delhi ya, karena kan kayak Jakarta lah gitu. Iya, iya. Kita lihat bocil-bocilnya juga pada minta uang abis di foto. Ya Keras ya hidupnya Delhi ya. Tapi setelah aku ke kota kecil namanya Nasik, ada kayak gitu sini. Aku kan udah takut tuh. Ternyata mereka mau selfie sama kita. Soalnya aku satu-satunya ras lain di Iya, kota di itu kota gitu itu. loh. Jadi ternyata balik ke hotel naik bajai gitu juga supirnya suruh stop, kirain uangnya kurang. Ternyata mau selfie sama kita. Lebih kayak gitu. Lu pernah kena scam nggak selama traveling? Pernah lah. Di Maroko sih. Ah gue juga di Maroko lagi. Scam maksudnya gimana nih?
Kalau gue sih waktu itu mungkin lagi nyari tempat makan lah. Ternyata tempat makannya itu nggak jauh dari situ. Tapi ada satu orang yang mau nunjukin lah ceritanya. Udah sini gue tunjukin tempatnya. Ternyata dia itu cuma ngajak muter doang, malah lebih jauh. Akhirnya pas ketemu di tempatnya mereka minta duit. Padahal ya sebenarnya nggak jauh dari situ. Lu sama? Kalau gue sih kan gue solo travel, jadi kayak ada orang Maroko yang bilang, oh lu di kota ini traveling ya, gue juga dari kota lain nih, mau makan bareng nggak? Oh, Terus pas selesai makan, dia bilang, waduh gue lupa bawa dompet. Ya, minta dibayarin. klasik ya. Sama aja kayak lu diminta duit, sama inti duit juga. Iya. Boleh juga tuh, boleh tekniknya Kayak dipakai. Orang Marokonya itu? Marokonya. Oh. Ya, sebenarnya kayak Calvin lah kurang lebih kayak gitu. Enggak. Mukanya liat ya, mukanya gak gitu, lucu banget tadi. Kayak Nah, gitu. tadi kan gue tanya, berarti nggak enaknya itu ya dikasih scam lah, kena scam segala macam. Nah, kalau positifnya buat pengembangan diri lu apa? Kalau travel Jadi itu? ya itu, jadi kayak bisa membawa dirinya jadi bisa membawa diri. Oh gitu. Iya. Akhirnya lu terapin di dunia bisnis lu, di wedding gitu ya? Enggak juga, ya kayak lebih ke gimana ya? Gini deh, kalau kita mau jadi fotografer yang sering foto overseas, kita harus kelihatan jago traveling menurutku. Iya. Oh iya masuk. Jadi yang aku lihat tuh orang pingin mulai foto overseas pre-wed, tapi ke Jepang nggak ngerti cara baca peta keretanya gimana. Iya. Ntar berdua sama kliennya hilang berdua gitu loh. Ya, Iya, lu juga iya, tahu iya, mesti tahu kulinernya. Kulinernya selesai makan, selesai shoot makannya di mana. Terus ke sini sunsetnya bagus jam berapa. Iya. Terus kalau harus ke tempat ini rutenya gimana. Itu kan kita tuh sebetulnya sebagai fotografer yang pre-wed overseas tuh jadi semi tour guide gitu. Tour guide, iya benar. Nah, berarti kalau gitu hampir semua negara di seluruh dunia ini udah lo kunjungin dong? Enggak lah, Belum. Negara mana yang mau next lo kunjungin? Biar lo tahu nih. Jepang. Enggak. Jepang. Jepang kan lu udah sering nih. Enggak bukan. yang- Ngomongin Jepang, kalau misalnya lu kan lu udah sering nih ke Jepang ya. Iya. Nah, lu ada satu tempat yang lu pengen foto banget gak di situ? Yang belum pernah nih ya. Belum pernah ke Fukuoka, pengen ke situ. Oke. Jadi di Fukuoka tuh terkenal makanan enak sama banyak tempat-tempat hutan-hutan yang kayak di Totoro, Ghibli gitu loh. Oh, lucu banget dong. Cuman belum banyak yang explore. Ada daerah namanya Kumamoto. Semua tuh daerah-daerah Fukuoka. Fukuoka ya. Nah, terlepas dari Jepang nih, gue pengen tahu negara mana lagi yang mau lo kunjungin, yang belum pernah lo kunjungin. Hah? Belum ada. Gue belum pernah ke ini Amerika Latin. Meksiko. Meksiko udah pernah. Maksudnya ke Brazil, Argentina, Kolombia tuh Wih belum di pernah. Brasil ya. Iya, kamu kan pernah? Iya. Ini ya top agent ya. Top konsultan coy. Oh iya top konsultan. Iya, oke. Brasil menarik sih, Golf. Pasti tuh lu suka banget, Golf. Dia tuh ada kayak car free day-nya gitu satu hari gitu, hari Minggu car free Sama day tuh kodok kayak biasanya. di sini. Di Senayan. Mirip-mirip, cuma bedanya tuh nuansanya mantap. Di Jepang juga ada Car Free Day. Ada Di Ginza. tapi pakai bikini semua. Enggak sih, pakai. Pakai biasa kan? biasa. Ya, kalau di sini pantai cuy. Luar biasa. Kenapa gitu? Ya seneng aja gue. Mantap Mungkin berbinar. kayak aku yang dari Bali mungkin udah biasa aja sih. Iya, Iya, mungkin lu gue aja orang norak. Jakarta. Gue norak kali ya. Aduh kasihan, berarti ketahuan ya. Nggak pernah bandel kayaknya. Bohong banget. Nah, udah. Mau nanya apa lagi lu? Gue itu apa? Travel. Paling mungkin dari sisi kuliner lah ya. Coba kalau misalnya di Europe gitu, kalau misalnya lu traveling lu harus cobain makanan lokal gak di sana? Jadi gue tipe yang mungkin seminggu pertama makan lokal. Tapi setelah itu kayak Balik lagi. baik lagi. Soalnya agak hambar juga ya makanan. Iya. Terutama di Eropa. Ya, kecuali kalau di Jepang lah ya, Jepang mah lu Jepang juga lama-lama aku nyari ini warung Asian, Indonesia. Warung Indonesia. Atau Chinese food ya minimal ya. Warung Indonesia sih. Orang Indonesia. Oh, nyari gado-gado. ada di situ. Pecel lele ada di Jepang. Ada masih. Oh. Tapi lebih mahal. Terus lelenya gede, lelenya mungkin 140 ribu, 140 ribu lah. Wah, tapi kayak jumbo gitu. Iu. Lele nuklir. Enak. Enak. Lu nggak suruh. Itu lele jumbo nggak enak lah gila. Nah oke lah. Nah selain makanannya dari budaya golf, lu bisa nggak sih misalkan contoh nih kayak waktu itu kan gua ke Malaysia lah ya. Malaysia gue bisa tuh tiba-tiba split dari istri gua. Ini di podcast nggak tahu dipublish atau enggak ya. Pernah diceritain sih. Jadi gue Enggak, lepas enggak nggak publish yang ini ya. Jadi gue cerita lah ya.
Malaysia sama istri gue sama temen-temennya. Kan kalau nama ikut teman-teman istri ya udahlah, mau mereka belanja ikut gitu kan. Satu ketika gue di mobil taksi gitu kan, gue liat ada kerumunan orang-orang India lagi melakukan ibadah. Nah itu gue bisa tuh, gue izin sama istri gue, turunin aku di sini, nanti aku pulang sendiri ke hotel. Aku mau hunting di sini. Nah gue masuk dari yang gue dari ras yang maksudnya yang kulitnya putih, kan India kan keling gitu kan ya. Mereka Rasis keling banget sih. bukan rasis dong, emang tuh rasis sih, itu rasis. Emang emangnya. rasis, dari episode 1 juga ada rasis. Emang tuh rasis ya, gue bingung tuh gak rasis, menurut gue biasa aja. Enggak rasis lah. Nah maksudnya kan, gue berbeda sendiri dengan mereka, tapi dengan pembawaan diri gue dan berjaga-jaga, gue gak khawatir sih ya. Karena tujuan mereka baik, mereka beribadah. Selama gue tidak mengganggu, ya gue diterima oleh mereka. Sampai akhirnya gue bisa sampai paling depan dengan proses tuh ya, pelan-pelan gue melihat gue terima atau enggak. Nah lu pernah gak sih mengalami posisi seperti itu, kayak lu penasaran sama satu tradisi dan lu berusaha untuk masuk, itu gimana cara lu kurang lebih? Ya mungkin sama kayak lu. Gimana tuh? Ya nggak tahu ya, kayak kalau pakai kamera aku ngerasa kita memiliki akses lebih gitu loh. Jadi orang lihat kita sebagai turis atau apa yang, tapi gimana ya, kamera menurutku sebagai kunci kita bisa kemana-mana lah gitu. Oke. Kita tapi doing our part tanpa mengganggu mereka dong, harusnya tanpa ya. mengganggu mereka. Dan biasanya di situ kita kayak, nah itu juga tuh masalah penempatan diri. Gue juga belajar di situ gimana gue menempatkan diri. Gue harus aware, ya bener gak sih, sama aware sama sekeliling gue yang gue gak kenal. Bukan berarti gue takut tuh ya, kayak aware cuma ngeliat aja nih, gue mengganggu mereka gak sih? Lo juga sama ya? Iya. Setelah itu masuk lagi lebih ke dalam, baru akhirnya bisa kita di blend in. Lu pernah gak sih di posisi kayak blend in sama produk lokal setempat atau budaya setempat? Biasanya kalau kayak gitu ngeluarin kameranya terakhir sih kalau aku. Oh, Iya, jadi kayak udah ngobrol masuk baru kayak oh ya aku boleh foto nggak gitu. keluarin kamera. Soalnya kalau langsung bawa kamera, ya itu kalau travel cepet biasanya kayak gitulah. Kayak misalnya kita ke poin A, turun moto pergi. Tapi kecuali kayak misalnya aku udah sengaja nih kayak aku pernah ke Nepal dan namanya Buddha-nath, itu kayak the eye of Buddha gitu. Jadi stupa gede banget. Di situ aku seharian aja nongkrong. Itu bener jadinya kayak nggak mencolok jadinya. Blend in udah. Iya udah seharian di situ gitu. Setelah lu blend in baru lu keluarin kamera. Iya, tapi kalau misalnya yang kayak aku ke tempat ini cuma ada waktu sejam, ya udah nggak blend in, datang lihat apa yang aku lihat, jepret-jepret pulang udah gitu. Oke. Nah, foto travel yang sebenarnya menurut lu, foto travel yang paling berharga menurut lu yang bakal lu kenang terus, kan tadi lu bilang lu bisa merasakan memori gitu kan ya. Tapi termasuk nggak sih kayak tadi foto cepat sama foto lu yang blend in ke satu lokal, itu yang mana yang lebih meaning atau sama aja menurut lu? Lebih meaning menurutku yang bisa slow, jadi kayak lebih apa ya istilahnya, kalau istilah meditasinya kan awareness, mindfulness gitu. Jadi kayak foto yang lebih kita emang mau intensi untuk potret, itu menurutku lebih inget kita. Cuman kadang-kadang kan kalau kita sebagai traveler waktunya nggak banyak. Jadi kita datang jepret, itu misalnya kalau mau bikin foto buat wallpaper bagus lah gitu, tapi kita mungkin lupa gitu, nggak masuk ke dalam scene itu kita pas motret. Ya, mungkin maksud Mike, ada gak satu foto yang lu kayaknya bakal balik lagi ke foto itu nanti? Ada di Instagram gua, aku udah pin kok. Foto pertama. Foto pertama? Iya. Jadi kayak emang itu masih belum jadi wedding photographer bahkan. Bentar. Di Bromo, kayak Agung tahu deh. Bentar sambil lihat ya. Ya. Waktu lu traveling ya, waktu keluar negeri itu ya. Oh, Bromo ini. Oke. Dan. Yaudah ya. Lu kasih dia lu. Saya cut aja kali ya. Pernah nggak lu pas lagi traveling keluar kota, bukan keluar kota sih, keluar negeri, terus lu udah research, pas sampai ke sana, zonk, tempatnya, oh ternyata begini doang, terus jadi kayak jaraknya, waktunya terlalu panjang, terus ke tempat sananya juga gak ada apa-apa lagi selain itu. Pernah nggak sampai sezong itu? Terus gimana nge-shiftingnya? Jadi kalau aku mindsetku buat traveling itu aku
nggak ada ekspektasi apa-apa. Jadi misalnya aku let's say ke Taj Mahal gitu. Aku nggak tahu bakal foto kayak gimana di sana, tapi ternyata misalnya ternyata sekitarnya bagus. Ternyata temple yang di sebelah Taj Mahal malah lebih bagus. Jadi kayak nggak terlalu fokusin ke tujuannya, tapi lebih ke perjalanannya lah kalau istilahnya gitu. Ini gue liat nih fotonya yang Bromo ya. Ini lu ngambilnya 2009, berarti which is lu masih baru belajar foto kali Gov ya? Iya. Iya kan? Tapi udah bagus banget ya dari komposisinya ini ya. Nah ini kenapa ini Ini lu ngapain ke Bromo? Lagi liburan aja. kenapa foto ini bisa bernilai banget sama lu? Soalnya pertama kali aku bisa bikin foto kayak gitu. Oh. Jadi komposisi yang rapi, yang bersih, yang kayak aku ngeliat wah ternyata gini ya rasanya bikin foto rapi, gini ya bikin foto yang berkomposisi gitu. Dan momennya dapet, Semuanya dapet. beauty-nya gitu. juga dapet, komposisi dapet, kabutnya iya. dapet semua gitu. Oh ini foto pertama yang buat lu diri lu Oh kayak aku bisa motret nih gitu. Nah itu kan ngomongin traveling ke luar negeri lah ya. Kalau Iya. misalnya di dalam negeri gitu lu ada Kayak tempat. Maksudnya selain inilah, maksudnya ada tempat Yang yang kangen, lu pengen kangen. ke sana gitu. Yang bukan pengen sih, aku udah pernah ke sana. Jadi tempat yang paling berkesanku di Indonesia namanya Pulau Sabu. Pulau Sabu. Lu kenapa kayak langsung sabu kayak gitu lu ini ya? Pulau Salatbu. Sabu kenapa? Sabu-sabu gimana? Jadi Pulau Sabu itu interesting. Jadi Pulau Sabu ini kalau tahu di Indonesia namanya suku Gujarat, pernah dengar nggak? Belum. Masa nggak pernah dengar sih di sejarah? Jadi Sejarah orang yang gua membawa agama ke Indonesia kan salah satunya suku Gujarat, suku saudagar dari India itu loh. Gujarat tuh saudagar dari India. Oke. Pernah dengar? Nggak pernah ya? Belum. Pelajaran Maaf. sejarahmu berapa sih? Ih, jelek. Lu Ya. nanya finansial kalau sama Sorry, ekonomi ya, bukan history ya. Oke. Ya pokoknya itulah. Pokoknya ada pedagang dari India menyebar luaskan agama gitu Iya. ke seluruh Indonesia. Tapi sebelum mereka pulang, mereka akhirnya pulang. Tapi ada satu rombongan yang stay di Pulau Sabu. Jadi Pulau Sabu ini mukanya kayak semi-semi orang India semua. Oh, tapi ngomong bahasa Indonesia. Ngomongnya mereka ngomong punya bahasa dialek sendiri juga. Yang kalau aku dengar kayak suku Tamil yang di Singapura. Oh. Cara intonasi nadanya kayak gitu tapi mungkin nggak plek-ketiplek ya, nggak persis gitu. Dia nggak ngomong bahasa Indonesia? Bisa ngomong bahasa Indonesia, maksudnya mereka juga sesama mereka ngomongnya dialek itu. Dialek gitu. itu, oke. Nah, lu itu setiap kali travel ya, nggak tahu di luar negeri atau dimanapun. Tunggu, gue masih mau korek yang itu. Nah, yang ini dulu. Gue kelar. Kenapa lu suka di situ? Soalnya ya itu nggak berasa kayak Indonesia yang kita kenal gitu loh. Oh, tapi lebih desa, lebih budayanya beda, budaya tentang animismenya ada, itu kayak gitulah, beda sama Jawa kayak gitu. bentuk rumahnya, bentuk pasarnya beda semua. Iya. Jadi benar kayak bukan di Indonesia gitu ya, desa di Indonesia pada umumnya. Ya ada lah mirip, cuman maksudnya kan tau lah bangunan SD Indonesia di mana-mana sama kan. Iya. Ya tapi maksudnya way of life-nya mungkin lebih slow, nggak ada internet gitu di sana semua gitu. Nggak ada Way of internet. Oh, berarti masih benar kayak pendalaman banget dong kalau gitu ya. Iya benar sebenarnya bisa jadi masuk insight juga sih buat yang nonton. Kadang-kadang kita traveling tuh cuma ngelihat bagusnya doang yang di foto. Tapi kalau misalnya kita bisa tahu kayak sejarahnya, maksudnya lebih tahu lebih immerse lah, lebih immerse di satu tempat, itu fotonya bakal meaningnya tuh jadi beda buat kita. Contoh lah kayak aku ke Bintan juga. Suku air. Bukan Baba. Minta suku Lo enggak kan ada suku air beneran. Ya kan ada kan ya? Avatar lu kira. Jadi Bintan tuh serunya karena aku melihat perpaduan Melayu sama Indonesia, Chinese, Ya. terus sama Arab Indianya juga ada, itu Ya. membaur semua kayak menghasilkan makanan yang berbeda. Terus Ya. ada kampung Chinese-nya satu, terus ada kayak orang jualan perata gitu Ya, loh. Jadi ya, kayak itu uniknya di situ. Terus ngomong sehari-hari bahasa Melayu, Bahasa Melayu, betul. kan beda gitu kita ngelihatnya. Lu ke suku air juga nggak? Ada kan? Ada, beneran Bintan ada cuy. Nah lu waktu traveling ya. Jadi lu selama traveling ini lu akan gua sih kok. Jadi lu selama traveling ini ya, waktu foto lu research dulu gak Nah, iya tempatnya tuh. itu historinya seperti apa, atau lu setelah foto baru research? Oh gue setelah foto baru research biasanya. Oke. Soalnya gue tuh gimana ya,
gue suka di surprise. Jadi kalau gue research dulu udah nggak surprise dong. Oke. Misalnya ke Maroko bener-bener kan pertama ke Maroko aku pakai tour guide. Jadi ya udah mereka nanya mau kemana, terserah deh gitu. Iya, Berani lu ya? berani. Anjir. Maroko Terus ya- aman lah Terus sebenarnya. kayak di Tapi lu di scam gimana ceritanya? Enggak, Aman? kalau sama tour guide. Ya, Aku kalau kena sama tour scam guide juga aman. sih sama tour guide-nya. Tour guide kan kena scam Aku juga. kena scam juga. Sama tour guide? Sama tour guide Sama tour guide-nya. Jadi dia bilang trip 5 hari atau 6 hari itu 500 euro. Terus pas nyampe kan aku udah DP nih. DP-nya cuma 200 euro. Pas nyampe aku sisa bayar 300. Mereka bilang, wah kurang 800. Wah. Soalnya 500 euro itu minimum 2 orang. Waduh. Oke. Aku solo gitu. Kenapa nggak bilang dari awal Ya kampret gitu ya? makanya, terus ya udah aku bayar total 1000 euro buat aku sendiri. Harusnya aku 500 euro aja gitu. Wah, anjay, kena sih tuh. Tapi maksudnya dikasih hotelnya emang bagus, yang terus mobilnya juga Fortuner gitu, Oke. yang nyaman lah. Gitu. Golf, tapi kalau gua pas traveling, gua tuh sangat nggak nyaman pertama di makanan biasanya. Soalnya kamu kenapa nggak suka makanan? Bukan, kalau makanan gua memilih kalau makanannya gua kayak, aduh kok ini bentuknya aneh gitu kan. Walaupun sebenarnya salah satu menarik dari travel kan ya. Terus yang kedua WC. Kalau gua paling masalah itu tuh. Nah kalau lu ada nggak sih kan kalau lu nggak googling nih, lu nggak cari tahu nih daerahnya, lu pengen di surprise gitu kan ya. Ada masalah nggak di makanan? Gue ngomong makanannya nggak usah ngomong WC deh. Nah kalau WC lu di surprise di Cina ya Pak ya? Kalau mencari surprise. Di India juga surprise sih. Ya makanya gue ngomong WC kan. Ya gue mau makanan doang deh. Lu makanan lu nggak pernah Google juga, nggak pernah cari tahu juga. Enggak. Tapi bedanya kan kita Indonesia sebetulnya rich ya makanannya ya. Betul. Yang lebih ekstrim dari India paling cuma India. Lebih ekstrim dari makanan Indonesia paling India. Oh India itu ekstrim. Selain itu Maroko apa ya levelnya taste-nya mungkin lebih hambar dari Indonesia gitu. Bukan yang aneh banget. Iya. Jadi menurutku kayak yang perutku yang nggak kuat cuma di India doang. Kenapa terlalu rempah-rempah banget makanannya? Kotor aja sih. Oh kotor. Tapi kalau bentuk makanan seperti apa asal bersih lu bisa makan? Bisa, asal bukan jengkol sama pete. Waduh itu kesukaan gua lagi. Jengkol sama pete enak loh guys. Oke. Oh jadi kalau makanan lu juga mau surprise juga ya? Iya, Jadi tapi lu ngerti lah, baca dulu keterangannya apa, ada lah. Gitu. Ya oke. Udah tahu seenggaknya sebelum ke restoran cari tahu dulu lah ya. Seenggaknya. Nggak di menu, kan ada keterangan tuh ini gitu. Ya menarik. Ya udah sih kalau gue sih Segitu aja. travel. Segitu doang. Belum dari gue. Tadi kita ngomong Iceland tuh kenapa ya? Denny mau nanya. Lu ngomong katanya Iceland kenapa gitu tadi? Oh maksudnya kayak Iceland kayaknya kalau bingung foto di Iceland karena semuanya bagus. Iya. Ingat nggak? Iya. Oh. Ini jadi problem juga sih sebenarnya. Karena semua bagus kita nggak bisa milih mau foto di mana. Iya. Karena kan lu harus tergantung waktu, ada waktu time limit juga lah waktu lu Sedangkan foto. kalau di Indonesia kan tempat bagusnya cuma satu, ya udah kita ke sana Iya. gitu. Background yang bagus cuma di pojok sini, kita ke sana udah tahu gitu. Kalau di Iceland semuanya bagus. Semua bagus, jadi bingung kita mau belah waktunya yang mana nih Iya, gitu. Nah itu tadi gue bilang kayak rabies pertama kali gue ke Jepang. Gue tuh bener-bener kan buat pre-wedding ya. Kayak Rebi. Iya berusaha. Enggak nih gue cerita yang traveling kayak waktu pertama kali gue foto Jepang itu gue tuh norak banget. Jadi kayak gue kan ada klien. Tapi kalau lagi waktu bebas semua spot gue fotoin gitu loh. Ya balik lagi tuh masih baru norak jadi akhirnya semua difotoin. Tapi memang kalau sudah berapa kali mulai memilih nih, oh yang ini mau gue foto nih karena memorable buat gue gitu kan. Nah kalau di Iceland gue mau tanya lu nih, kalau di Iceland waktu itu lu pergi sendiri, Grup lah, rombongan. bukan pekerjaan tapi waktu itu ya? Ada satu klien tapi mostly liburan. Liburan, oke. Nah itu ketika lu menghandling sebuah foto travel yang bagus, itu kan lu bingung nih mau foto apa nih. Jadi apa yang lu bisa foto? Kalau kita bahas konteksnya foto nih ya. Iya masalahnya Iceland itu problemnya karena semua bagus, ya udah bingung gitu loh. Malah aku nggak ada foto memorable dari Iceland. Nah ini nih yang menarik nih. Sometimes kita ketika traveling kita nggak butuh foto bagus, kita cuma butuh memori bagus. Kalau kata Walter Mitty, gak. Iya. Oh, foto media apa? Gak. Gimana? Enggak, tapi kayak kadang aku nggak motret juga, nikmatin aja gitu. Setuju. Cuma pas pulang nyesel kok nggak foto lebih banyak. Iya. Bukan kata Walter Mitty, kata si Sian itu kali Iya. ya foto orang.
Enggak, kalau kata teman kita, kata saudara kita yang tercinta dan Way of terkasih. life. Bukan way of life. Saudara kita yang di Bintan, ya kan? Circle of life. Saudara kita yang Bintan, kalau menurut Ivan, kata Ivan tuh, nggak semuanya harus lu foto. Cukup lu nikmati dan lu lihat, lu syukuri, udah cukup. Ya itu, Ya itu. kayak quotes-nya si Walter Mitty itu. Lu nonton gak sih? Nonton, berarti Ivan niru dong, kampret tuh Van. Beautiful things, sometimes beautiful things doesn't need for attention. Attention, iya. Tapi beda dong, beda itu dong. Iya. Ini kita berantem nih. Ya udah. Pada setuju kan berantem kan? Nih gue berantem nih. Ya itu dari situ sebenarnya. Enggak lah, Ya, beda. sebenarnya emang bener juga. Tapi ada emang benernya juga. capeknya content creating, kita kadang ngerasa harus bikin konten terus menerus. Nah, ngomongin soal konten kreator nih. Tapi ada strateginya. Jadi sebetulnya kita misalnya 5 hari traveling, ya udah 1 hari traveling aja syuting. 4-nya lu suka-suka. Nikmatin gitu. Iya. Atau Tapi, in iya. between ya udah syuting-syuting tipis aja, tapi yang utama kita tahu yang mana gitu. Iya. Oh gitu tipsnya tuh ya. Biar nggak capek. Kalau tiap hari bikin ya capek. Capek. Kita beban. Mendingan 4 hari udah liburan, 1 hari kerja gitu ya. Oh nice, oke good. Oke. Nice Ya, tips. Oke. Ya Berarti sekarang lu nulis ya setiap kali bikin konten. Ya nulis. nulis maksudnya apa nih? Nulis. Nulis skrip. Ya nulis skrip Oh, nulis dong. skrip. Gimana sih? Hah? Dia mau nanya lu iya, gila. Iya, nanya. Waktu lu pas waktu penulisan skrip itu loh. Oh iya. nanya dulu. Ya, lu pas waktu apa namanya ajak oke, ini kita relate sama kerjaan ya. Jadi traveling sama kerjaan. Nah, terus kalau misalkan lu offering tempat sama si klien, ternyata klien nggak mau. Padahal tempat itu lu udah tahu pasti bagus, lu gimana sih? Ininya sih gimana ngeyakinin klien yang Nah, menurutku ini balik ke bisnis lagi enggak ya? enggak. Jadi sebetulnya tempat. ya sebetulnya menurutku foto prewedding itu ya kita diskusi namanya. Jadi kayak klien mau apa, kita coba cari jalan tengahnya. Jadi kalau menurut kita bagus, klien tetap nggak mau, ya udah nggak bisa. Iya. Tapi kebanyakan pasti klien ngikut gak sih? Ada yang mau ikut, ada yang enggak. Ada Oke. 2 tipikal klien, ada yang mau get lost with me, ada yang mau ke tempat ikoniknya juga ada. Jadi kan pasti ada tipe 2 orang kan. Jadi kita tergantung nih mau yang mana nih. Apalagi misalkan kalau kayak Iceland everywhere bagus. Terus Nggak ada tempat ikonik, tapi Iceland kebanyakan nggak sih, lebih nyari alam lepasnya sih. Iya. Nah, terus dari sisi si golf yang paling mengerti daerah situ, klien kan belum pernah kesana kan. Gimana sih bisa ngeyakinin si kliennya, udah ini tempat yang di sini nih, spot ini udah pasti bagus nih, gitu loh. Diskusi. Dan gue tambahin, Govinda sudah pernah merasakan sebelumnya. Makanya Govinda tadi bilang kan, travel ya menurut dia kayak experience dia buat di-sharingin ke kliennya. Bener kan Gov? Gue pernah nih Tapi experience. maksudnya kan klien kita tahu. Aku tanya lah, kamu mau kayak gimana priwetnya? Apakah mau lebih adventure, lebih ke tempat-tempat yang ini, atau kamu ada tempat yang spesifik? Ya tinggal nanya 2 hal itu. Kan jadi tahu, nggak usah pusing jadinya. Govinda sebagai tour guide-nya memberikan experience dari yang mereka minta, Iya. ya kan ya. Kalau lu mau get lost with me, ya udah, Iya, ayo ya. Tapi kalau mau misalnya aku mau foto di Eiffel Tower, ayo juga. Ayo, gitu. nggak masalah. Karena Ditambahin. mereka tahu, aku kalau mau terlihat Eiffel Tower nggak template, nggak di satu spot yang sama gitu. Oh. Iya. Tapi itu karena sebelumnya lu sudah pernah ngelilingin traveling itu si Menara Eiffel keseluruhan atau Enggak, karena kalau aku tipe yang kayak ngeliat, oh aku udah pernah lihat foto ini, aku nggak mau bikin nggak mau persis situ kayak lagi? gini. Iya, Nah gitu. itu nice tuh, good, Iya. bagus, gue dukung. Kenapa? Nggak apa-apa. Kenapa Jangan sih? pancing. Enggak, jangan Iya, ada mancing, masalah jangan apa mancing. dengan foto yang sama? Nggak apa-apa, jangan dong. Jangan pancing. Oke. Nah, ya gue percaya sih dengan foto lu semakin traveling, makin buka pikiran, orang pun makin nyaman sama lu ketika mau diminta. Kalau menurut gue balik lagi ya, kita fotografer itu titik awal tuh. Dulu kita belajar fotografi, mulai bisnis fotografi titik awal. Tapi buntut-buntut belakangnya kita menjadi konsultan sih. Karena akan dipercaya untuk sama orang untuk kayak Agen bukan? bukan konsultan. Agen asuransi. Bukan konsultan. Konsultan. Ini apa ini? Ini Bright Space. Bright Space. Jadi menjadi konsultan untuk orang bertanya, Gov, aku mau foto prewedding seperti ini, bagusnya kemana ya kalau aku suka pergi ke Paris gitu kan.
ya kan itu jadi komunikasi dua arah kan. Nah makanya benefit dari travel itu ya sebenarnya itu juga. Enggak, itu benefit dari klien kita nggak overload. Kita bisa discuss jadinya. Oh di episode yang sebelum itu ya nggak overload, jadi kan Iya, bisa kalau kita discuss. kalau kalian sama fotografer yang satu open trip langsung nyari 10 klien dalam 10 hari, nggak ada diskusi seperti ini. Iya. Yang ada ya udah fotografer akan kekeh rekomend tempat yang mereka mau saja. Karena gitu. udah ada rundownnya lah ya, istilahnya lu harus kesini. Ini kenapa curhatan gue dimasukin sini? Iyalah. Pada tadi gue udah menjauhi disambungin lagi. Waduh ini Ya, gimana tapi sih? kayak gitulah kira-kira. Iya. Ya udah oke. Gof, oh iya boleh silakan. Stay di tempat, biasanya kalau stay-nya di mana sih? Nah, hotel mewah kah gitu maksudnya? Atau losmen kah? Airbnb paling Airbnb lah ya. Airbnb kalau Airbnb menurut gue pengalamannya beda sih. Lu Iya, kayak bisa bisa nyampur sharing. sama lokalnya. Kayak bisa ngerasain jadi lokal tuh kayak gimana sih kalau misalnya di Airbnb. Ya kayak misalnya aku pernah di Amsterdam seminggu di Airbnb. Ya udah pagi aku lari ke taman deket situ, muter, terus lihat bebek, terus lihat orang-orang yang lari juga gitu loh. Lebih kayak daily life-nya ketahuan gitu. Kalau di hotel kita enggak. Ya, experience-nya beda experience. Airbnb kan bukannya banyakan orang-orang luar negeri juga ya, maksudnya luar dari daerah itu ya? Kan bukan orang lokal dong Airbnb? Enggak dong, kan itu di perumahan biasa Airbnb. Waktu gue Kita Airbnb ke pernah. supermarket, belanja gitu. Oke. Kayak gitu lah. Soalnya waktu gue di Airbnb tuh kayak, memang sih kayak di dalam rumahan ya. Tapi kan isinya orang-orang bule lah, orang apalah gitu kan campur Ya semua. tapi kan lingkungannya. Lingkungannya ya, kalau Tapi lingkungannya. kan maksudnya kamu ada Airbnb di pusat turis ada. Nah, iya, itu Airbnb tuh, ya. di pedesaan ada Iya, gitu. iya. Jadi Tinggal kita pintar milihnya. tinggal pinter pilihnya. Ya waktu soalnya gue ngerasain tuh dua Airbnb yang berbeda tuh. Satu udah waktu pas di Bangkok, gue di perkotaan nih. Gue ngerasa kayak banyakan bule gitu Kayak kan. hotel aja udah Kayak gitu. hotel jadinya. Nah tapi kelebihannya gue bisa tuker pikiran sama mereka, bisa ngobrol sama mereka. Nah waktu di Mount Fuji itu beda tuh. Jadi isinya tuh nggak banyak orang malah. Tapi gue bisa keliling kayak keliling danaunya gitu kan. Melihat kebudayaan mereka gitu. Ya gitu sih. Dan mau tanya apa lagi Dan? Udah. Nah, Gof. Lo pernah ke itu gak yang apa namanya Family Mart yang di Fuji tuh yang backgroundnya? Pernah gak? Nggak pernah. Gak pernah. Sekarang Jadi tutup. maksudnya Sekarang tutup ya? Iya, tapi orang udah bolongin gitu pakai framing jadinya. Pakai framing. Jadi kan ini Family Mart nih. Ini Gunung Fuji nih. Iya. Iya. Ini Gunung Fuji. Terus ini kan jalan nih. Nah, terus Orang fotonya dari seberang jalan kan. Betul. Jadi sebetulnya ini yang bikin warga Fuji itu Nggak nyaman. resah Iya, karena orang nyebrang tanpa ke zebra cross. Iya. Oke. Nah di bagian sininya dikasih terpal. Oh di Oh depannya. bukan tembok ya? Bukan tembok. terpal Oh gue hitam kira di sini. atas Family Mart-nya itu bukan di sini. ya? Jadi terpalnya di sini. Jadi kan orang foto tetap dari pedestrian sini dibolongin terpalnya. Oh. Karena dibolongin jadi framing, ada hitam, Fuji, Lawson sekarang malah kayak gitu. Kreatif ya. Tetep Iya. ya mereka ya. Tapi itu dia, aku bingung kenapa orang Vandal. travel nyari angle-nya sama. Nah itu tuh. Aku sempat dimarahin di Twitter kayak gitu. Dibilang karena mereka waktu travelingnya nggak banyak, jadi emang harus dapat spot ikonik yang mereka tahu gitu loh. Konyol sih ya. Ya tergantung Jangan tujuan. gitu, kamu kena Enggak. cancel, Nah Pak. iya, menurut gua tergantung tujuan masing-masing orang sih traveling nyari apa gitu loh. Sebenarnya nggak ada yang Lu salah, pernah nggak ada yang kena? benar. Hah? Pernah kena? Nggak, gue nanya, gue kan penasaran. Oh penasaran, oke. Tapi kalau lu ngomong kayak gitu, ya lu jangan ngatain mereka konyol. Iya. Mike sih Mungkin mereka travel setahun sekali gitu loh, Iya, Mike. iya. Ya beda-beda tujuannya sebenarnya sama aja kayak fotografi tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar menurut gua. Oh enggak, tergantung siapa yang mengambil. Kalau menurut gua gini, kalau untuk seorang turis dia akan ngambil pemenuhan. Ya nggak, pemenuhan kebutuhan mereka nih. Kayak, Jadi istilahnya tuh ada traveler yang been there, ngerti nggak? Pernah ke sana. oh macem ini ya. Jadi misalnya kamu ke orang bule nih ke Jakarta, mau foto depan Monas. Oh. Yang penting pernah ada gitu. Iya. Atau Been ke there, Bali been there. dulu depan itu Gitar Hard Rock Cafe. Ya, Kamu mau nggak ke sana? enggak. Soalnya kamu bukan tipe turis yang seperti itu. Oh beda tipe turis. Dia ke GWK kayaknya. GWK. Kalau Bali. Iya, GWK gua bener. Lu tahu aja lu. Itu bareng waktu itu foto kan. Tanah lot. Kita foto bareng kan yang bentuk hati gitu berdua kan. Lu nggak inget?
Ya sebenarnya nggak ada yang salah juga sih, itu Ya, preferensi orang-orang aja. Cuman ya yang Cuma jadi mungkin buat masalah. kamu yang biasa ngulik foto pasti nggak mau kan? Nggak mau. Sama kayak foto wedding juga sama. Ya. Ada yang mau mirip foto sebelum yang diambil fotografer A atau fotografer B ngambil terus fotografer A disuruh niru, ada juga. Iya, itu- Ada juga yang nyari fotografer, gua mau foto yang unik deh, nggak mau yang kayak orang-orang lain, itu ada juga, marketnya beda-beda. Iya, gengsi gue tuh sebagai seorang artis tuh di mana tuh harga diri gue di itu Nah kan? makanya fotografer ada yang artis ada yang enggak. Oke. Ada yang nyari uang doang atau Ya balik lagi. Tapi gue polemik dong kalau gitu dong. Gue artis, tapi gue Butuh cari uang. duit. Gimana tuh gue? Oh ini ngomongin duit lagi, bisnis nih. Oh ini udah gak bener. Kita harus track ke Ya itu dong. sebenarnya menurut gua artis juga pun harus ada duitnya juga. Ya tapi jalurnya beda-beda. Ada yang artis cari duitnya ya udahlah ngikutin klien maunya seperti apa, atau artis yang seperti Govinda nih, ya udah gua meng-create market gua sendiri. Ya, ada juga artis yang membuat bisnisnya sendiri. Iya. Ada juga artis yang akhirnya jadi agen asuransi gitu Ya ya. bisa juga. agen apa konsultan? Oh iya konsultan ya. Ya sebenarnya nggak ada yang, menurut gue nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, ya tergantung Ya, apa ya, namanya perjalanan orang kan beda-beda ya. Iya. Oke. Selama maksud tujuannya baik, tidak merugikan orang lain, ya kenapa enggak? Ya intinya sebenarnya Makanya tujuannya sebenarnya kan balik lagi ke tujuan kamu jadi fotografer atau apa itu kenapa gitu. Apakah kalau aku pengen bikin karya yang unik gitu. Tapi kan ada yang pengen di fotografer terkaya se-Indonesia gitu, ada juga. Terkait apa? Loh, Ada yang pengen ini, ya udah aku pengen jadi orang kalau hire fotografer ini aku pengen ada prestige-nya, aku pengen jadi brand yang eksklusif untuk orang-orang yang ngerasa kayak oh ini bangga pakai brand ini, ada juga gitu loh. Oke. Jadi kayak tujuannya beda-beda. Beda-beda, iya. Ada yang kayak aku pengen memberikan opsi termurah untuk klien. Ada juga. Ada gitu? Ada lah. ya bisa juga. Iya. Nah, kalau misalnya ngomongin seperti itu ya, lu sebagai fotografer di luar dari apa diri lu sebagai edukator lah ya. Kita ngomongin diri lu sebagai edukator, itu lu masih ada sesuatu gak maksudnya yang lu kejar dari sisi fotografer? Untuk ke edukasi atau apa? Enggak, di luar edukasi. Dari diri lu sendiri sebagai fotografer. Ada beberapa sih. Pertama aku belum pernah bikin buku foto. Terus kedua pameran juga belum pernah. Oh belum pernah Gov? Belum pernah. Ya karya lu sendiri kan? Iya. Bukannya dunia industri wedding ya? Bukan ya. Oh kenapa? Mau sponsorin. Ya, boleh. Nah, Bright Space. Para Space sponsor boleh dibuka ya kan. Govinda Rumi, pemuda berbakat ya kan, fotonya bagus-bagus, traveling juga bagus-bagus. Nah, tapi balik lagi kita ke travel deh ya. Lu tadi kan ngomong kan belum pernah lu buat pameran buat yang solo lu pribadi. Kalau pameran solo pribadi itu berarti pengen foto travel yang lu pamerin atau Enggak lah. fine art lu? Lebih ke bukan fine, ya lebih kayak curahan hatiku lah. Oh. Apa yang aku rasain pas motret atau apa, lebih ke situ ke depannya gitu. Ini jadi berkembang lagi nih ya. Ini bisa Iya jadi dong. yang keempat nih, cari keempat nih. Enggak, tapi gua kurucutin lagi ya ke traveling. Nah, kalau traveling, gue lihat nih lu sering traveling, ya kan? Sebenarnya lu banyak mengenal daerah-daerah yang pernah lu datengin. Lu nggak ada ketertarikan buat jadiin bisnis gitu? Travel gitu. Iya. Kan sempat kemarin aku ada Udah tur Keladak, ada kerja sama tour guide. Nah, Gitu itu, ada. iya maksud gue Ke itu tuh. Bintan juga ada fotografi trip juga kemarin ada. Nah, itu baru dua kan berarti kan. Lu Cuma nggak ada, maksudnya sebetulnya aku tuh travel suka grup kecil kadang, tapi kalau terlalu rame kan nggak nyaman. iya belum terbiasa aja mungkin ya. Nah enggak, maksudnya kalau buat kayak private session nih misalkan nih, oke Govinda open trip nih buat traveling bersama Govinda gitu kan ya. Mungkin aku lebih kayak gini, kok jadi bahas, ya ntar lah itu. Oh ya udah ntar itu masih nanti ya. Iya, tapi pokoknya intinya relate ya. mungkin nggak travel guide secara keseluruhan, mungkin yuk hunting bareng kemana, ayo gitu loh. Baru Atau nggak Govinda. diskusi foto ke Jepang kita nyetrit terus akhirnya diskusi foto atau apa, itu bisa juga. Nah itu bisa jadi lini bisnis lain kan. Nah, Lu bisa itu masuk. Ah. Gue sempat ngomong sama Denny soal seperti itu. Soalnya gini, aku tahu kayak dulu HL, tahu nggak, Handra Lesmana, Ya, Klik, ya. dia pernah buka fotoin couple di Nara. Jadi per orang bayar berapa juta untuk fotoin couple A gitu, rame-rame berenam atau berdelapan gitu. Tapi itu balik lagi ke Bukan wedding. kapal beneran atau Kapal beneran. Kapal beneran. Kapal beneran. Cuman ya maksudnya itu
salah satu opsi untuk traveling bisa kayak gitu. Bisa, lah, gitu. bisa. Cuman aku sih kayaknya aku pingin kayak lebih nyetrit aja, lebih seru aja sih gitu, bisa diskusi foto kan gitu ya. Nah itu kan bagian dari apa ya istilahnya wedding kan dunia kerja lo. Kalau lo nyetrit, traveling nyetrit itu udah kayak apa ya ibaratnya makanan kesukaan lo jadinya gitu kan. Lu nggak mungkin campurin lagi gitu. Kalau kayak HL itu kan dia campurin kan. Yuk kita buat traveling dengan foto couple gitu kan ya. Kalau menurut gue juga nggak asik itu maksudnya. Jangan gitu. Sorry. Aduh, gue belajar ini sini. Sorry. Nanti cut ya. Yaudah. Nanti cut ya. Enggak, gua ngangkat biarin masukin terus. Terus waktu di tag ya, Iya, di di tag. Nanti datang deh orangnya. Nah, Enggak. kan yaudah. Belum kelar. Gue mumpung lagi inget. Mumpung lagi inget. Gof, gue ngerti nih. Jadi gue lebih setuju sama lu tuh yang tadi lu pengen buat satu community, bukan community lah ya. Gue mau hunting nih di street di Jepang nih. Yuk siapa yang mau yuk. Lu kerjasama sama si biro jasa traveling, ya kan. Misalkan traveling Baba Love Trip X Govinda Rumi di Jepang gitu kan ya. Nah itu kan daftaran cuma khusus buat 10 orang. Itu menjadi lini bisnis lain. Ya bisa. Ya bisa, sebenarnya Semua semuanya bisa hal dijadiin bisa jadi bisnis. bisnis. Semuanya bisa dijadiin bisnis asal lu jalannya yang jalannya yang bener aja. Kan lu bilang lu happy nggak ngerjainnya? Iya, selama lu happy. Gitu. Kayak lu bisa. Bisa. Cuma Lu audiens juga lu belum bisa. ada mungkin. Bisa kalau sesama agent. Sesama agent bisa. Sama agent. Kamu bisa Kalau misalnya- edukasi street Iya. fotografi ke mereka. Kalau misalnya achievement bisa. Agent-agentmu yang lain punya istri dong. Iya. Kamu ajarin cara istrinya biar cantik gitu bisa fotonya. Nah, mendingan tim lu nih, misalnya lu kalau achieve, Kenapa jadi misalnya gua? misalnya lu ada achievement apa, nanti hunting bareng Mike gitu. Gue ke WC dulu deh. Lu ke WC dulu. Ya maksudnya kan sebetulnya fotografi unik juga gitu. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal diskusi ya, traveling. Misalnya kan lu bilang katanya menurut lu seru nih kalau misalnya foto traveling bareng-bareng habis itu ada diskusi in the end. Itu kan diskusi bersama teman-teman hunting lah ya bilangnya. Kalau misalnya diskusi secara profesi lu nih sekarang lu masih ada gak diskusi Ini sekarang seperti itu? aku kesini. Nggak, selain ini. Atau misalnya lu di luaran. di luar misalnya lu diskusi. Ada lah, maksudnya grup kecil lah ada. Iya. Kayak sama Dodo, Max gitu paling. Oh, oke. Eksklusif nih kayaknya nih. Ajak-ajak Kan dong. aku nunggu diajak sebetulnya. Oh nunggu diajak ya. Iya. Pasif ya. Pokoknya nunggu Iya, diajak. pasif. Ya udah berarti tanggal 2 Juni jangan pulang dulu dong. 2 Juni kita Ya, beli ikut. tiketnya aja tapi. Oh. Langsung Ya bisa, ini ada sponsor. Itu loh, itu laupan kita Iya, loh itu loh. Lopan tolong dikondisikan. 2 Juni kita hunting bareng lah. Gimana? Pagi bisa kalau mau. Aduh pagi nggak bisa lagi. Nggak bisa, gue mesti lari pagi. Lu besok mana? Wedding. Oh, besok ada wedding katanya. Wedding saudaranya sih. Bisa bolos sih kayaknya ya. Buset. Oke lah, gue rasa cukup ya. Iya cukup Buat travelingnya. Traveling. Ada yang mau disampaikan Gov untuk traveling fotografi? Enggak sih. Nggak ada ya? Enggak. Kita koreknya kayak kurang dalam nih kayaknya. Ya gini deh, daripada disampaikan kita tanya aja maksudnya. Coba lu ada tips gak misalnya buat orang-orang fotografer nih baru yang misalnya hobi traveling. Itu lu tips-tips buat foto mereka travel itu harusnya mereka apa yang perlu disiapkan waktu mereka foto ke traveling ke satu tempat gitu. Apakah mereka harus research dulu tempatnya atau mereka harus mesti bikin rundown misalnya mau kemana atau bebas aja menurut lu? Menurutku untuk bisa bikin foto travel bagus di sebuah tempat harus ke tempat ini lebih dari sekali. Ya. Jadi tempat pertama kali kita kesana tuh pasti hanya meraba-raba saja, tapi nggak benar-benar masuk gitu. Jadi misalnya aku ke Jepang pertama kali, ya udah aku cuma tahu on the surface aja kayak Tokyo. Ya sebenarnya nggak ada masalah juga kalau lu balik ke tempat yang sama kan sebenarnya. Tapi cuma kan maksudnya mental orang negara kita kebanyakan filosofinya nggak mau pergi ke tempat yang sama Itu berkali-kali. Iya betul. Tapi kalau aku malah suka gitu. Iya. Aku semakin aku sering ke tempat yang sama berkali-kali, aku jadi tahu
nilai plusnya apa sih gitu. Misalnya aku ke Tokyo, awalnya orang kira Tokyo cuma Shibuya Shinjuku yang rame, ternyata kalau keluar dikit 1-2 stop dari Tokyo nemu kayak suburb-suburb yang peaceful banget, banyak tempat-tempat yang lucu gitu. Oke. Berarti Cuman tips kalau pertama itu. kali travel nggak mungkin ketemu gitu. Iya, iya. Makanya iya, ada iya. teman lo yang hunting di pasar lama Oh, seminggu iya, sekali iya, Petak iya. 9 ya. Dia setiap minggu huntingnya di situ-situ terus. Iya benar. Itu tapi bukan gua nggak kenal juga sih, gua kenal di sana sih. Tapi emang ada orang itu dia sering banget ke Petak 9 tuh setiap minggu pasti ke Petak 9. Ya sama kayak lu tuh pemikirannya mungkin dia makin mendalami lagi gitu. Tapi nggak tahu sih tujuannya buat apa ya sebenarnya. Ya sebenarnya biar lebih mengenal daerahnya juga, lu semakin mengenal daerah lu kan semakin nyaman juga. Jadi lu bisa fotonya juga semakin relax lah menurut gua. Soalnya kan kalau buat street photographer kan ada kebanggaan tersendiri gitu, di mana kita melihat scene sehari-hari tapi dibikin luar biasa fotonya. Oh dia cari itu tuh goalsnya. Mungkin, soalnya kan street photography esensinya itu biar hal yang sederhana jadi luar biasa. Ya lu ngomongin street fotografi jadi gue keinget deh. Gue tambahin lagi dikit deh. Gue nanya. Di foto travel itu lu lebih, kalau lu pribadi lebih tertarik foto scenery atau foto yang pemandangan ya, atau foto street? Aku street sih. Street. Walaupun ada pemandangan indah nih, tetap lu lebih pilih streetnya ya? Iya. Oke, karena itu ada campuran budayanya, orang-orangnya seperti apa, tingkah laku mereka seperti apa. Sebetulnya kan street photography itu penanda sebuah masa. Jadi kita foto sekarang, 10 tahun lagi nggak ada scene ini lagi gitu loh. Iya. Weh, itu bagus. Ya kayak waktu itu yang lu foto di Hayamuruk tuh 10 tahun lagi belum tentu ada yang mesin-mesin MRT itu. Yang mana? Ya, waktu itu kita berhenti di Hayamuruk. Oh, Iya kan? Gitu loh, kurang lebih. Ya, oke. Gua rasa cukup ya untuk foto traveling. Ya, semoga teman-teman dapat inspirasi dari Govinda Rumi. Kalau misalkan ada mau ditanyain, boleh langsung tanya langsung ke Govinda Rumi. By chat ya Gov ya, by IG bisa ya Gov ya. Komen aja di foto. Ya komen di foto-foto Govinda Rumi, silakan lihat. Nah, sekali lagi, satu lagi. Menurut lu selama lu foto travel, misalnya street fotografi atau traveling fotografi itu, menurut lu penting nggak buat di-share ke sosial media? Nah ini pilihan pribadi gitu. Kadang ada yang idealis banget nggak mau di-share sampai akhirnya dia bikin pameran atau buku foto, itu ada juga yang kayak gitu. Berarti disimpan buat nanti waktu pameran lah ya. Cuman buatku kan tujuanku untuk branding diri, untuk lebih kayak orang mengenal aku siapa. Kan dari foto-foto streetku aku jelasin captionnya atau enggak filosofiku dalam motret. Itu salah satu branding tools aja sih buat. Berarti kalau misalnya nanti lu pameran, lu akan pakai foto-foto yang udah pernah lu post atau lu akan mix. Oke. Soalnya kan yang aku post pun kalau dicetak gede kan beda feelnya pasti. Antara lu lihat di handphone sama lu cetak besar beda. Misalnya aku ke pameran Sebastian Salgado, pernah denger nggak? Enggak. Nggak pernah. Enggak. Ya udah. Oke, mungkin sudah cukup ya. Lu pernah dengar? Nggak pernah. Jadi soalnya ini fotografer Brazil terkenal. Oh, Salgado. Dia foto landscape bukan sih? Foto human interest sih. Oh, enggak. Jadi dia tuh fotonya emang udah ada yang beberapa yang ikonik. Pas aku ke pameran di Singapura, aku lihat dicetak gede merinding coy gitu. Yeah. Oh. Jadi emang feel-nya beda. Padahal udah sering lihat di HP gitu. Iya. Emang beda sih. Oh itu tentang ini. Dia kan dia tuh selalu pergi ke tempat-tempat yang manusia nggak susah gapai. Jadi ke Antartika dia motoin ada gunung es, jatuh esnya gitu, jatuh ke air. Ya. Dia foto klik dapet itu airnya, luapannya itu kayak merinding aja ngeliatnya. Oke. Emosional ya fotonya ya. Kalau cuma bongkahan es doang. jatuh. Ya. Menarik. Simple ya Govinda Rumi ya, dibuat lebih emosional itu ya. Nah menurut Lanjut. lu waktu foto travel itu ya, setiap foto itu harus ada filosofinya gak? Kalau misalnya orang-orang kan sekarang kalau lihat foto ya kadang-kadang ada yang komen nih filosofinya apa nih foto. Menurut lu buat traveling atau street fotografi itu harus ada sesuatu di balik itu gak filosofinya? Atau yang menurut lu memorable buat lu aja? Sebenarnya menurutku foto traveling itu lebih kerasa ya, ke feeling apa yang kita rasakan dari foto itu. Jadi nggak mesti semua foto harus ada filosofinya. Kadang menurutku foto yang bagus tanpa harus dijelaskan macam-macam
kita langsung tertegun gitu melihatnya. Iya. Tapi berarti berkaitan sama perasaan kita pada saat itu dong. Mic-nya di mana? Emang nggak bisa kayak gitu. Berarti berkaitan sama rasa kita pada saat itu dong. Kalau misalnya kita lagi happy ya bagus fotonya. Kalau lagi marah ya beda lagi gitu ya. Menurut kalau kamu gimana? Harusnya gitu. Ya udah. Ya sebenarnya itu media dulu waktu kemarin gue juga pernah sempat ngomong sebenarnya karya lu ya akan menggambarkan diri lu sebenarnya. Ya kalau misalnya diri lu seperti itu ya karya lu akan seperti itu. Oke. Berarti sama. Oke. Iya. Nah, menurut gue seniman yang baik ya bisa menyampaikan pesan secara baik juga lewat media apapun. Lu mau dari lukisan, dari foto, Baik dari sudut pandang siapa nih? dari sudut pandang senimannya lah. Enggak, yang penikmatnya gimana? Ya itu mah kalau Kita nggak bisa penikmatnya kontrol kita ya. nggak Kita nggak bisa kontrol. Ya, maksudnya Ya. kalau menurut gua itu seniman yang berhasil ya setelah seniman itu bisa menyampaikan perasaannya lewat karyanya ya. Itu menurut gua sesuatu yang berhasil. Berhasil, oke. Nice, good. Itu ya, Oke kayak lah. tadi gue mesti kontrain lagi ya? Enggak lah, capek gue udah, gila lu udah 3 episode, gila. Bener gak menurut lo? Atau ada tambahan lagi? Enggak sih bener, maksudnya kita nggak akan bisa kontrol audiens kita gitu. Tapi begitu ada audiens yang nyantol, ya udah jadi satu vibrasi lah gitu. Mantap, luar biasa vibrasi teman-teman. Untuk podcast kali ini kita akhiri dengan vibrasi untuk podcast berikutnya. Vibrator next ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di next episode ya teman-teman. See you. Bye bye.